adik-adik. Shalom. Shalom. Selamat pagi adik-adik. Selamat hari Minggu. Kita bertemu lagi pada hari ini untuk beribadah kepada Tuhan. Ibu Lena boleh tanya, apa kabar? Baik. Baik. Ya, luar Baik. biasa. Lupa ya. Apa kabar? Luar biasa. Karena Tuhan Yesus menyertai kita. Nah, adik-adik, kami kakak-kakak Layan senantiasa berdoa kepada kalian semua dan keluarga kalian agar diberikan kekuatan kesehatan semua. Nah, adik-adik, pada pagi hari ini kita beribadah melalui Zoom. Kita bisa bertatap muka dengan teman-teman dan kakak-kakak Layan. Adik-adik kalau sudah buka ininya, adik-adik bisa bicara satu dengan yang lain, bisa nyapa ya. Untuk minggu depan kalian bisa nyapa kakak Layan, bisa nyapa teman-teman kalian. Dan kita bisa melihat satu dengan yang lain. Adik-adik, pada hari ini, pagi ini, kita mau mempersiapkan diri kita mau masuk dalam ibadah. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Siapkan Alkitab di depanmu, ya. Tidak ada yang main-main. Kita fokus. Kita mau menghadap Tuhan. Kita memuji Tuhan. Yesus yang termanis dalam jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku. Cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku. Buat jiwaku. Kak Erwin nggak kedengaran. Ku cinta selamanya. Yesus yang termanis, Yesus yang termanis buat jiwaku, buat jiwaku, buat jiwaku. Yesus yang termanis buat jiwaku, ku cinta selamanya. Ya. Adik-adik, mari lipat tanganmu, tutup matamu, dan kita tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Tuhan Yesus, selamat pagi ya Roh Kudus. Kembali kami menghadap Engkau, kami mengucap syukur, kami berterima kasih kepadamu Tuhan, buat kasih setiamu, penyertaan, pemeliharaan yang Tuhan nyatakan dalam seluruh kehidupan kami. Selama ini Tuhan sudah memelihara seluruh hidup kami. Dan pada pagi hari ini kami bersyukur, kami mengucap syukur kepadamu dengan beribadah kepadamu. Ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga selesai ibadah ini kami serahkan dalam tangan kasih-Mu, dan biarlah Tuhan hadir tengah-tengah kami, Tuhan campur tangan dalam seluruh ibadah kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur.
Amin. Ya. Adik-adik, kita sudah berdoa. Saatnya kita mau memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan nyanyi I love you Jesus. Kita bisa berdiri? Bisa? Kita nanti ngikuti ada gerakan-gerakan I love you Jesus. Hap, diri. Oke. I love you Jesus. Deep down in my heart. Cintaku dalam sungguh. Adik-adik, saatnya kita mau bermazmur. Kita buka Mazmur 55 ayat 23. Kita akan membaca Mazmur secara bergantian. Ibu Lena yang tulisannya agak keluar, kalian yang tulisannya agak ke dalam. Mazmur 55 ayat 23. Dah? Oke. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Iya, adik-adik. Kita sudah memuji memuliakan nama Tuhan, kita sudah bermazmur, dan saat yang terindah dalam hidup kita, di saat kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari adik-adik, siapkan hati dan pikiranmu, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Satu pujian untuk firman Tuhan. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta
tetap cinta Yesus selamanya. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Ya. Oke adik-adik, kita sudah memuji Tuhan, kita bersyukur ya, kita bisa bertemu. Ini pertama kalinya kita bertemu muka, walaupun hanya melalui online. Dan Kak Sofi dari pagi sudah sukacita bertemu dengan adik-adik, dan Kak Sofi lihat juga sama kakak-kakak yang lain, kami melihat kalian semuanya ada dalam keadaan sehat. Bahkan kelihatan lebih gemuk-gemuk, lebih cabi. Itu sungguh satu sukacita yang luar biasa. Kita walaupun tidak bertemu dalam waktu yang lama, 2 tahun ya, tapi Tuhan betul-betul memelihara kita. Mari kita sekarang mau bersyukur, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ayo kita berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya, kita berdoa. Bapa di dalam surga, sungguh satu sukacita yang luar biasa hamba boleh rasakan pada pagi hari ini. Karena ini Tuhan, pertama kalinya kami bertemu dengan adik-adik layan, dan juga kami bertemu dengan banyak kakak layan di sini melalui media Zoom pada pagi hari ini. Tuhan libatkan kami semua, Tuhan memberikan hati bagi kami semua untuk kami boleh melakukan semuanya ini. Ini bukan karena kuat dan gagah kami Tuhan, tetapi ini semua lebih adalah karena Tuhan izinkan dan Tuhan mampukan kami untuk melakukannya. Sungguh Bapa, terima kasih. Kami mau mendengarkan firman Tuhan setelah kami memuji Engkau. Mari Tuhan, pagi hari ini lawat kami, datang Tuhan, hadir di dalam media Zoom ini. Tuhan memberkati kami semuanya yang ada di sini, baik kakak layan, baik pendukung, maupun adik-adik layan dan orang tua yang mendampingi adik-adik. Oh Tuhan, sertai. Jadilah Bapa, apa yang keluar dari mulut kami adalah sesuai hanya dengan firman-Mu saja. Berbicaralah Tuhan, sebab kami sudah siap untuk mendengar. Amin. Nah, adik-adik, kita mau lihat satu film dulu ya. Nuh. Oh Tuhan. Aku akan mengakhiri hidup semua makhluk, karena bumi penuh dengan kekerasan oleh mereka. Dan lihatlah, aku akan menghancurkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah sebuah bahtera dari kayu gofir. Engkau harus membuatnya berpetak-petak. Dan engkau harus melapisinya dari dalam dan dari luar dengan pakai.
Oh Tuhanku, Tuhanku. Nah, adik-adik silakan dibaca Alkitabnya, Kejadian 6 ayat 1 sampai 8. Angel? Iya, Kak. Kejadian ayat 1 sampai 8, kejahatan manusia. Ketika manusia itu mulai bertambah banyak jumlahnya di muka bumi, dan bagi mereka lahir anak-anak perempuan, maka anak-anak Allah melihat bahwa anak-anak perempuan manusia itu cantik-cantik. Lalu mereka mengambil istri dari antara perempuan-perempuan itu, siapa saja yang disukai mereka. Berfirmanlah Tuhan, Rohku tidak akan selama-lamanya tinggal di dalam manusia, karena manusia adalah daging, tetapi umurnya akan 120 tahun saja. Pada waktu orang-orang raksasa ada di bumi, dan juga pada waktu sesudahnya, ketika anak-anak Allah menghampiri anak-anak perempuan manusia, dan perempuan-perempuan itu melahirkan anak bagi mereka. Inilah orang yang gagah perkasa di zaman purbakala, orang-orang yang kenamaan. Ketika dilihat Tuhan bahwa kejahatan manusia besar di bumi, dan bahwa segala kecenderungan hatinya selalu membuahkan kejahatan semata-mata. Maka menyesallah Tuhan bahwa Ia telah menjadikan manusia di bumi, dan hal itu memilukan hatinya. Berfirmanlah Tuhan, Aku akan menghapuskan manusia yang telah Kuciptakan itu dari muka bumi, baik manusia maupun hewan dan binatang melata dan burung-burung di udara. Sebab aku menyesal bahwa aku telah menjadikan mereka. Tetapi Nuh mendapat kasih karunia di mata Tuhan. Nah, adik-adik, ini tadi adik-adik sudah lihat ya ceritanya, ada filmnya. Filmnya tentang siapa? Bapak. Ya, kita lihat adik-adik. Dulu masih ingat cerita tentang Adam dan Hawa punya anak berapa orang? 2 orang ya. Namanya Kain dan Habil. Lalu setelah itu adik-adik tahu ceritanya bahwa Kain membunuh adiknya. Kain membunuh Habil. Itu sudah ada satu dosa adik-adik di situ. Setelah itu anak-anak mereka akhirnya dari situ tumbuh banyak, mulai manusia bertambah banyak. Tetapi manusia sudah kenal dosa. Dan itu yang dikatakan di Alkitab namanya manusia menjadi cemar. Orang sudah tahu membunuh. Orang sudah tahu berbohong. Bagaimana kita tahu orang berbohong? Iya, waktu Kain membunuh Habil, adiknya meninggal. Lalu Tuhan bertanya kepada Kain, Kain, di mana adikmu Habil? Apa yang dilakukan sama Kain? Dia berbohong. Ya, ingat kan ya? Dia berbohong. Setelah itu semakin lama adik-adik, yang namanya dosa, orang sudah tahu berbohong, orang sudah tahu membunuh, orang sudah tahu jahat, orang sudah tahu menipu, orang sudah tahu memberontak, orang sudah tahu banyak hal yang jahat. Maka Allah kemudian melihat, loh kok pikirannya dikatakan di dalam Alkitab apa tadi? Pikirannya semata-mata hanya pikiran yang jahat. Dan semua yang dirancangkan di dalam pikirannya dan yang ada di hatinya itu bukan sesuatu yang baik. Lalu Tuhan menjadi sedih. Tuhan menyesal. Tuhan bilang, aku dulu menciptakan dunia ini, aku menciptakan manusia, aku menciptakan hewan, aku taruh matahari, aku taruh bulan, aku taruh bintang. Tuhan ciptakan semuanya itu indah. Ya, semuanya itu baik adanya.
Tapi kemudian karena dosa ini semakin banyak, itu membuat Tuhan akhirnya hatinya itu sedih. Tuhan kemudian menyesal. Tuhan kecewa dengan apa yang sudah dilakukan oleh ciptaannya. Kenapa kok seperti ini? Akhirnya apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan bilang, hanya 120 tahun umurmu. Jadi yang tadinya umur manusia itu bisa panjang, ya, Tuhan kemudian batasi hanya sampai 120. Ya. Lalu adik-adik, Tuhan akhirnya punya rencana untuk apa? Untuk memusnahkan semua. Karena Tuhan melihat apa yang dirancangkannya yang tadinya baik, itu kok menjadi tidak baik. Kalau adik-adik pernah menggambar, adik-adik pernah gambar ya? Nah, adik-adik gambar, adik-adik mungkin melakukan sesuatu tugas dari sekolah, prakarya, bikin disuruh bu guru bikin apa begitu. Terus adik-adik merasa, aduh Ma, kok jelek ya ini? So adik buang. Nah, adik-adik buang. Enggak kayak gini. Aku ngarang lagi yang baru, misalnya tugasnya mengarang. Adik-adik kalau menggambar, adik-adik bisa, gambarnya kurang bagus ya. Kok rasanya ini kok aneh ya? Disetip sama adik-adik, dihapus. Terus adik-adik gambar lagi sesuatu yang baru. Nah, itu yang waktu itu dilakukan oleh Tuhan. Ya, karena Tuhan melihat, Tuhan kecewa. Tuhan lihat, kok gini ya? Aku tadinya itu maunya itu yang bagus, tapi kok hasilnya begini. Akhirnya Tuhan menetapkan sesuatu yang tadinya baik yang menjadi umur pendek. Yang tadinya ada, lalu Tuhan datangkan air bah. Ya, tetapi adik-adik, satu hal yang kita lihat, Tuhan punya kasih yang luar biasa. Walaupun Tuhan sedih hatinya, walaupun Tuhan kecewa, walaupun Tuhan tuh pengen nangis rasanya, walaupun Tuhan tuh pengen, rasanya kecewa dia mau teriak, tapi adik-adik Tuhan tetap luar biasa. Tuhan kita itu luar biasa. Dia punya kasih sayang yang begitu besar. Apa yang dilakukan Tuhan? Tuhan punya satu orang manusia waktu itu yang hidup. Namanya siapa tadi? Nuh. Nuh itu dilihat oleh Tuhan, hidupnya bagus, hidupnya baik, hidupnya bergaul dengan Allah. Bagaimana bergaul dengan Allah itu, Kak, maksudnya? Adik-adik, waktu itu, Nuh itu setiap melakukan apa-apa dia bersyukur sama Tuhan. Dia bikin mezbah, dia bikin persembahan. Setiap pagi, setiap sore dia berdoa, dia bilang terima kasih Tuhan karena aku kau beri hidup. Terima kasih Tuhan, aku masih bisa menikmati semua yang Tuhan izinkan terjadi atas aku. Nuh bersyukur atas keadaan dirinya. Nuh bersyukur atas keadaan anak-anaknya. Nuh bersyukur anak-anaknya punya istri, berkeluarga. Nuh bersyukur atas istrinya dan Nuh bersyukur atas semuanya itu. Itu hidup bergaul dengan Allah. Dan Nuh tidak punya pikiran yang jahat. Nuh tidak punya hati yang mereka-rekakan hal yang tidak baik, yang nakal terhadap sesamanya. Oh tidak. Nuh tidak melakukan itu. Maka dari itu Tuhan melihat yang satu ini. Tuhan panggil namanya Nuh. Dan apa yang dikatakan oleh Nuh? Ya Tuhan. Dia datang. Dia bersujud sama Tuhan. Dia mau mendengar apa yang dikatakan Tuhan. Dan dia melakukan apa yang dikatakan Tuhan. Itu adik-adik membuat kasih Allah kepada dunia dinyatakan. Nuh akhirnya diselamatkan. Tapi apakah Nuh saja? Tidak. Nuh beserta 3 anaknya, 3 menantunya, dan istrinya. Jadi ada berapa? Nuh, istrinya, 3 anak, 3 menantu. Jadi berapa? 8. 8 orang. Ditambah apa adik-adik? Ditambah apa yang tadi naik semuanya? Binatang. Binatang. Binatangnya banyak enggak? Banyak. Nah, semuanya masih Tuhan izinkan, Tuhan selamatkan. Akhirnya waktu adik-adik lihat di dalam film itu, Nuh keluar dari kapal ya, waktu hujannya sudah berhenti, banjirnya sudah selesai. Nuh keluar nggak dari kapal? Keluar.
Nah, tadi kan kapalnya tertutup di dalam, terus pintunya dibuka, dia keluar. Dia melihat, Tuhan, terima kasih. Banjirnya, hujannya sudah selesai, banjirnya masih tinggi, tapi Nuh sudah berterima kasih. Nah, adik-adik, sekarang kita semuanya tahu kita ada dalam keadaan yang susah ya. Betul? Betul. Adik-adik? Ya, kita ada dalam keadaan susah karena ada Miss Corona. Tetapi seperti pada zaman Nuh, karena satu orang berbuat benar, satu orang hidup bergaul dengan Allah, Tuhan juga menginginkan agar adik-adik juga hidup seperti Nuh, ya, bergaul karib dengan Tuhan, tidak meninggalkan doa, selalu bersyukur karena Tuhan terima kasih aku hari ini makan kenyang. Tuhan terima kasih Mama masak ayam goreng. Tuhan terima kasih Papa beli burger. Tuhan terima kasih aku makan pizza. Tuhan terima kasih ada es krim. Tuhan terima kasih Mama sehat, Papa sehat, aku juga masih kuat. Terima kasih Tuhan, terima kasih banyak aku bisa sekolah walaupun tidak bertemu, tidak datang ke sekolah, aku sekolah. Ya, semuanya itu bersyukur. Maka Tuhan akan memperhitungkan apa yang adik-adik lakukan dan percaya Kak Sufi. Percaya sama firman, percaya sama Tuhan. Tuhan tidak pernah bohong ya, Alkitab tidak pernah bohong. Tuhan akan keluarkan kita dari masa sulit ini. Sama seperti Tuhan selamatkan Nuh dan keluarganya. Amin adik-adik. Amin. Nah, sekarang kita mau terima kasih sama Tuhan ya. Kita berdoa lagi. Yuk tutup matanya, lipat tangannya. Kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur berterima kasih kami melihat film tentang Nuh Tuhan yang hidup benar di hadapan Tuhan, selalu dekat dengan Tuhan, tidak merancangkan hal yang jahat, tidak merancangkan hal-hal yang kotor di dalam pikirannya. Maka Tuhan, Engkau menyelamatkan Nuh. Dan kami Tuhan, anak-anak-Mu yang saat ini ada di dalam ibadah, kami mau juga hidup seperti Nuh. Kami mau juga Tuhan menjaga waktu-waktu doa kami. Kami juga mau Tuhan selalu beribadah. Kami juga mau Tuhan selalu dengar-dengaran pada orang tua. Karena orang tua adalah wakil Tuhan di dunia. Maka Tuhan, kami tahu, kami percaya Tuhan merancangkan damai sejahtera. Dan kami semuanya Tuhan akan dilepaskan dari semua rancangan jahat yang dikerjakan oleh iblis. Maka kami Tuhan akan diselamatkan oleh Tuhan. Seperti Nuh zaman dulu diselamatkan oleh Tuhan dari air bah. Nuh dan keluarganya dan seisi baterainya. Demikian juga Tuhan akan memberkati kami beserta seluruh isi keluarga kami, orang-orang yang kami kasihi, teman-teman yang kami sayangi, dan semua Tuhan. Terima kasih Bapa, jadilah firman-Mu hidup dalam hati kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Ada yang ngantuk enggak tadi ya? Ada yang ngantuk enggak tadi dengar firman Tuhan? Enggak, pasti enggak. Pintar. Mendengarkan firman Tuhan bersama Kakak Sofi. Dan adik-adik, pada saat ini mari kita mengucap syukur kepada Tuhan dengan memberikan persembahan. Karena Dialah adalah sumber anugerah, Dia yang sudah mencurahkan berkat-Nya kepada kita melalui Papa dan Mama. Persembahan yang akan kalian berikan bisa kalian titipkan pada mama papa kalian
Nanti kalau ada ibadah di gereja lagi, persembahan bisa dibawa ke gereja. Tuhan Yesus memberkati persembahan kita semua. Kidung Jemaat 302, kubri persembahan. Tuhanku, sambil puji Yesus juru selamatku, dengan sukaria ku beri padamu dan merasa kaya dalam Tuhanku. Mari kita berdoa untuk persembahan kita. Ya Tuhan Yesus, Engkaulah segala-galanya dan sumber hidup kami. Apa yang kami berikan ini adalah dari tangan-Mu juga. Dan karena itu kami mempersembahkan seluruhnya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Ya. Adik-adik, marilah beritakan Injil melalui hidup kita berdasarkan firman yang telah kamu dengar. Kidung Jemaat 450, hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur, dalam Kristus bergemar, janganlah terkebun, dalam susah pun senang, dalam segala dan ucap syukur, itu kehendaknya. Biar badai menyerang, biar ombak menerjang, aku akan bersyukur kepada Tuhanku, dalam susah pun senang, dalam segala hal, aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukan kau ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala ucap syukur, itu kehendaknya. Adik-adik, mari kita berdoa. Lipat tanganmu dan tutup matamu. Kita berdoa. Ya Tuhan,
Ajar kami untuk hidup benar di hadapan-Mu, mengasihi Tuhan dengan segenap hati kami dan mengasihi sesama kami. Ajarkan kami untuk tetap taat kepada Tuhan dan mau bergaul karib dengan Tuhan. Hidup tidak sombong dan senantiasa mengucap syukur di dalam segala hal. Ya Tuhan, berkati kami semua, berkati kakak-kakak layan kami, berkati mama papa kami. Dan Tuhan Yesus memberkati kita semua dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Bapak, terima kasih. Adik-adik, sampai ketemu minggu yang akan datang, tetap pukul 8 pagi melalui Zoom. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Sampai ketemu.